sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin itu ungkapan yang tepat untuk menggambarkan kondisi Andi Soraya saat ini. Setelah ditalak cerai tanpa alasan, sekarang bintang sinetron ini harus membayar hutang sang mantan suami, Rudi Sutopo, yang jumlahnya mencapai 1,3 miliar. Andi membuka masalah ini pada media secara belak-belakan, namun ia mengelak jika disebut menyebar aib demi settingan agar bisa diliput media, karena bagi Andi, ia bukan seleb kemarin sore yang perlu sensasi biar terkenal. Ia pun mengisahkan bagaimana asal mula masalah yang ia hadapi. Andi mengawalinya dengan menyatakan bahwa ia membuka persoalan ini untuk mengklarifikasi masalah dan mengembalikan nama baiknya sendiri. Masyarakat berpikir bahwa saya adalah ibu dua orang anak yang menikah dengan duda konglomerat, katanya, sehingga Andi Soraya pintar meraup harta tersebut, kemudian menceraikan. Itu tidaklah benar, ungkapnya. Ternyata Andi menikah dengan Rudi ketika sang pengusaha baru saja keluar dari penjara. Andi percaya dengan kata-kata pengusaha ternama itu bahwa ia akan berubah. Insya Allah saya percaya kalau menikah itu sama dengan menutupi perjalanan hidup dengan membuka lembaran baru. Saya berharap ia berubah, tetapi ternyata enggak, lanjut Andi. Dia sering membuat pencitraan. Dulu saya diam karena pengen memulihkan nama dia di bisnis saya. It's okay. Tapi kedepannya banyak perjalanan hidup saya yang orang enggak tahu. Andi pun membuka bagaimana kondisi ekonominya selama menikah dengan Rudi Sutopo. Banyak yang mengira bahwa ia hidup bahagia dengan banyak harta dan tinggal ongkang-ongkang kaki seperti ratu, tetapi orang taunya saya pakai jam dan mobil serta tinggal di rumah mewah, tetapi mereka enggak tahu perekonomian saya gimana. Makanya saya takut keluar karena pasti enggak kuat dan cerita sama orang lain, karena perekonomian memburuk. Saya memutuskan bergabung lagi ke manajemen. Kisah Ibu San ini, kalau di atas kepala saya ada mahkota, tidak mungkin saya bekerja jadi kuli, nggak mungkin saya syuting. Saya butuh kok uangnya syuting untuk kehidupan saya, tegas Andi. Ternyata keputusan Andi untuk kembali bekerja membuat Rudi tak suka. Tanpa alasan yang jelas, Andi ditalak cerai dan tak ada yang bisa dilakukan oleh aktris ini selain menerima. Saya diprotes. Saya mengokekan perceraian itu, tapi tunggu dulu, dia sudah mencoreng nama saya. Tetapi akhirnya kami baikan. Ya sudahlah, nanti saya syuting lagi. Saya rujukan sama dia, tapi enggak lama. Saya enggak mau pisah karena saya enggak nyeleweng. Saya setia. Ketika ditalak, saya setiap hari nangis di sajadah, kenang Andi. Akhirnya Andi dan Rudi berpisah secara resmi pada bulan Oktober tahun 2015 silam. Kala itu, Rudi memberikan janji untuk bertanggung jawab dan membiayai anak-anaknya. Gue perempuan normal, dianulis sendiri, mau kasih rumah dan biaya anak, ditulis di atas materai. Dia mau bertanggung jawab, tapi sebenarnya gue gak mau cerai karena dia yang mau. Ya udah, tetapi ternyata buktinya nggak ada rumah dan biaya anak, sesal Andi. Tidak hanya itu, Rudi ternyata juga memberikan mobil yang masih dalam masa kredit. Andi tahu, namun santai, karena Rudi berjanji akan melunasi kreditnya. Namun
Saya dihadang 10 debt kolektor mau narik mobil itu. Untungnya saya bisa minta tolong pada mereka karena saya bisa datangi kantornya sendiri, segaranya. Manusia pasti punya hati. Udah akhirnya bisa. Saya kaget, ternyata 12 bulan angsuran enggak dibayar. Sampai putusan cerai juga enggak dibayar. Alasannya, uangnya dia diblokir sama bank karena uangnya diindikasikan ada masalah. Tak mau masalah berlanjut, Andi akhirnya memutuskan untuk melunasi hutang Rudi menggunakan uang tabungannya. 2 mobil yang bakal diambil debt kolektor itu senilai 1,3 miliar, keduanya atas nama Andi, namun salah satunya dipakai oleh Rudi. Jadi tolong, saya mau mengklirkan nama saya yang kalian pikir materialistik, yang ada saya yang lunasi hutangnya dia, pungkasnya.